Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran laut. Di dalam UNCLOS 1982, pencemaran laut adalah benda atau buatan manusia yang masuk disebabkan oleh penanganan buruk, di mana benda tersebut masuk ke dalam laut baik secara disengaja maupun tidak disengaja, maupun terjadi karena adanya kejadian alamiah seperti bencana alam. Selain di dalam UNCLOS, pencemaran laut juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. Pencemaran laut adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan penurunan kualitas. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui akibat pencemaran laut dan kerusakan ekosistem di perairan Indonesia ini. Pertama adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Yang kedua, adanya kebocoran atau pembuangan minyak di laut. Yang ketiga, aktivitas wisata yang tidak memperhatikan ekosistem di laut. Yang keempat, pembuangan limbah secara sembarangan. Mengingat begitu pentingnya perlindungan laut, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Terdapat dalam bab 12 UNCLOS 1982. Yaitu terdapat di dalam pasal 235 UNCLOS, di mana konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional yang menyangkut perlindungan. Selain itu, dalam pasal 236 sampai 237 UNCLOS juga memberikan ketentuan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam konvensi ini, Hukum Laut 1982 tersebut tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantuan, kapal atau pesawat udara lain yang dioperasikan negara untuk kepentingan pemerintah yang bukan komersial, tetapi operasi tersebut harus sesuai dengan. Contoh kasus pencemaran laut yang terjadi di Indonesia adalah tumpahan minyak Montara di Laut Timor, di mana pada tanggal 21 Agustus 2009 telah terjadi akibat ledakan yang terjadi di blok West Atlas Laut di timur perairan Australia, sehingga tumpahan tersebut juga merambat ke sebagian kecil ZEE perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan ZEE Australia, di mana tumpahan tersebut memasuki wilayah perairan Indonesia pada tanggal 30 Agustus sampai 3 Oktober 2009. Permasalahan ini tidak hanya bertumpu kepada penumpahan minyak, karena Purbaya mengatakan AMSA juga menggunakan bubuk kimia yang sangat beracun. Mereka menyemprotkan bubuk kimia tersebut untuk menenggelamkan sisa-sisa minyak Montara ke dalam dasar laut. Akibat dari tumpahan minyak ini berdampak terhadap perairan Indonesia, yaitu di mana adanya penurunan pendapatan nelayan dan petani rumput laut di sekitar Pulau Timor karena menurunnya jumlah tangkapan ikan serta dan kegagalan panen rumput laut. Selanjutnya, 1 kali 24 jam banyak sekali ikan besar dan ikan kecil mati, termasuk di kawasan kita perairan Indonesia. Oleh sebab itu, kerugian yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak mencemari kawasan laut Indonesia, Australia, Timur Leste, Negara Republik Indonesia cukup besar, di mana ledakan ladang minyak Montara menjadi kasus luapan minyak terbesar yang terjadi di ladang minyak Montara di Laut Timur tersebut. Ketika suatu wilayah atau area lingkungan telah termasuki oleh suatu zat asing yang berasal dari suatu tempat, maka dapat dikatakan wilayah tersebut sudah tercemar atau terkontaminasi. Penyelesaian suatu sengketa ketika terjadi sengketa internasional adalah penyelesaian secara damai yang terdapat dalam pasal 33 Piagam PBB. Di mana di sini mencantumkan beberapa cara perdamaian antara lain negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, dan organisasi internasional. Di mana pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman mendesak Australia untuk menyelesaikan kasus penumpahan minyak selaku regulator yang mengatur operasional PTT Exploration, sehingga Australia bertanggung jawab atas kasus tumpahnya minyak di Laut Timur karena berdampak terhadap masyarakat Indonesia. Di mana pemerintahan Indonesia dan Australia telah meratifikasi UNCLOS. Berdasarkan UNCLOS, baik pemerintahan Australia maupun pemerintahan Indonesia sama-sama memiliki tanggung jawab untuk
menangani dampak pencemaran laut di Indonesia, seperti yang terdapat di dalam pasal 192, 193, dan 195 Konvensi. Akhirnya penyelesaian sengketa dalam kasus ini diselesaikan melalui proses negosiasi. Sayangnya sampai saat ini penyelesaian kasus tersebut belum mendapat penyelesaian yang memuaskan untuk semua pihak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.